Yesus, keputusanku. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat berbakti. Saudara, hari ini merupakan hari istimewa. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, kita akan merayakan bersama kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa yang tidak ada duanya. Bagaimana orang naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Hari ini adalah hari kenaikan. Mari kita rayakan bersama dan untuk itu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami bisa merayakan hari kenaikan-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu akan memandu kami bagaimana seharusnya kami menikmati, merayakan, dan melanjutkan hari yang istimewa ini. Urapi hamba-Mu dalam Kristus Tuhan. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari dari hari kenaikan ini cukup 3 ayat yang tertulis di dalam Markus pasal 16. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian sabdanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Mari kita menyambut dengan pujian haleluya. Haleluya, 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 Saudara, Tuhan Yesus telah menyertai dan melatih para murid bagaimana mengalahkan dan menghadapi iblis dan setan. Ada 2 kuasa di dunia ini yang menonjol, yaitu kuasa Allah dan kuasa iblis. Manusia dengan dosanya menempatkan mereka di dalam kuasa iblis. Dan itu berarti manusia akan berada di dalam penderitaan yang kekal. Saudara, Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, Dia tidak rela saya dan Anda berakhir dan berarah kepada kehidupan neraka yang kekal. Untuk itu Tuhan berjuang untuk merebut kita, membayar lunas sehingga kita menjadi miliknya, bahkan diangkat menjadi anak-anaknya, sehingga iblis karena itu tidak lagi berkuasa atas kita. Perjuangan Allah melalui Yesus Kristus itu sudah
selesai di kayu salib. Dan untuk itu Yesus bangkit dari antara orang mati untuk kembali ke surga. Tapi yang namanya iblis, setan, masih ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Yesus memang sudah mengalahkan mereka. Tapi mereka yang masih di dunia, iblis yang masih di dunia, tidak mau kalah. Dia menyerang saya dan Anda. Bahkan ia akan selalu berjuang untuk membawa kita kepada kebinasaan yang kekal melalui berbagai cara. Memang Tuhan Yesus sudah melatih bagaimana melawan dia. Tetapi waktu 3,5 tahun bukan waktu yang lama memang. Yesus harus kembali ke surga. Sekarang para murid akan ditinggalkan secara fisik dan kekal. Lalu bagaimana murid-murid yang telah dilatih itu mampu dan bertahan melawan iblis dan setan? Saudara, Tuhan tidak tega sehingga setelah bangkit dari antara orang mati, dalam tubuh kebangkitan, dia menjumpai, menyertai, mengajar, melatih mereka bahwa hidup di balik kematian merupakan tujuan arah kehidupan kita yang kekal. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Kalau mereka mengikuti apa yang dilakukan Yesus, kematian bukan sesuatu yang perlu dihindari. Justru kematian itu kita hadapi dengan sukacita. Bahkan kita cari. Karena itu kebahagiaan mengakhiri penderitaan kita yang kekal ini. Selama 40 hari, Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya telah menguatkan. Tetapi betapapun ia harus berpisah. Nah, bagaimana setelah para murid ditinggal Tuhan? Di sini Yesus memberikan semangat kepada mereka. Aku akan meninggalkan kamu, tetapi musuhmu tetap sama. Bukan berarti aku akan tidak lagi bersama kamu. Secara mata memang tidak. Tapi aku tetap menyertai kamu. Bentuk penyertaan Tuhan terhadap para murid yang ditinggalkan itu dinyatakan dalam ayat-ayat ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 tadi, tanda-tanda ini. Yaitu tanda penyertaan kehadiran Tuhan atas mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Iblis tetap melawan kita, kelompok mereka juga akan melawan kita, tetapi jangan takut. Tuhan tetap menyertaimu. Perjalanan orang percaya, kalau mereka sungguh-sungguh serius dengan Allah, tanda kehadiran Allah itu dalam bentuk yang pertama, mengusir setan demi namaku. Saudara, orang Kristen punya kuasa, punya power yang telah disediakan untuk kita nikmati dan kita gunakan, yaitu mengusir setan. Kalau Anda setia dengan Tuhan, kalau Anda tetap yakin akan kuasa Allah, mustahil setan akan mengalahkan Anda. Bahkan sebaliknya, firman Tuhan akan menjadi perisai bagi Anda. Siapa yang setia dengan firman Tuhan, iblis diusir, iblis dikalahkan, dan iblis tidak berani lagi untuk menyentuh saya dan Anda. Tanda-tanda ini nyata, saudara. Saya yakin saudara punya pengalaman. Di gereja mana ada orang Kristen dirasuk setan. Ya. Setan masih ada, tapi tidak mungkin setan merasuk orang Kristen. Apalagi kalau orang Kristen itu setia, baik dengan doa, puja, dan firman.
setan melarikan diri. Saya sering, saudara, pengalaman kami dalam pelayanan, orang-orang yang dirasuk setan, lalu saya dekati, saya nyanyikan, saya doakan, dan memang pergi. Saudara, setan takut loh dengan kita. Setan takut dengan pujian Anda. Setan takut dengan firman yang Tuhan hidupi dan hidupkan ini. Ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya sesuatu yang bisa mengalahkan iblis. Tuhan menyertai Anda. Karena itu setan tidak berani. Tanda yang kedua adalah mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa bahasa yang baru? Saudara, bahasa yang baru dasarnya adalah kasih. Orang Kristen tertuntut untuk mengampuni karena dia sudah diampuni. Kemudian tidak hanya mengampuni, tetapi mengasihi. Jadi bahasa yang baru di sini adalah bahasa mengasihi Allah dan mengasihi siapapun yang ada di dunia ini. Saudara, kalau bahasa ini bisa kita hidupi dan hidupkan, kuasa Allah akan semakin nyata. Kerajaan Allah dinyatakan di dalamnya. Saudara, fakta ini memang kekristenan Alkitab diterjemahkan paling tidak sampai hari ini sudah 1.808 bahasa. Aslinya Alkitab dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru Yunani. Tetapi sekarang hampir semua bahasa yang ada di dunia sudah dibahasakan dengan Injil. Injil sudah dibahasakan dengan hampir semua bahasa yang tertulis atau yang kami bisa membaca sudah 1.808 bahasa. Sehingga makin banyak orang yang bisa mendengar, menerima Injil dengan bahasa mereka. Jadi kata baru di sini yang dimaksud adalah baik kualitas kasih, yang kedua adalah jenis-jenis bahasa yang ada di dunia, karena Tuhan rindu ingin membahasakan Injil itu untuk dinikmati kepada semua orang. Begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapapun dengan bahasa apapun yang percaya kepadanya tidak masuk neraka tetapi hidup yang kekal. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Ya, Anda jangan lalu memainkan ayat ini untuk ayo coba pegang ular itu. Kamu digigit atau enggak? Ini bukan bahasa permainan seperti itu. Ular adalah binatang yang berbahaya dan mematikan. Ingin mengatakan kepada mereka, perjuangan Anda untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan, Anda berhadapan dengan para pembunuh, yaitu setan dan iblis. Dia pasti melawan kita. Kalau mereka saja berani membunuh Yesus, mereka juga berani membunuh kita ketika kita melaksanakan tugas kekristenan. Nah, di sini Tuhan ingin memberikan jaminan. Kalau kamu melakukan kehendak-Ku, kamu memang berada di dalam situasi yang mematikan. Kata ular maksudnya itu. Tetapi jangan takut. Tanda-tanda ini, jadi kehadiran Allah atas pekerjaan dan pelayanan Anda akan membuat Anda digigit ular pun tidak apa-apa. Tidak akan mati. Karena apa? Bukan karena tangan kita atau kulit kita memang keras. Tuhan menyelamatkan saya dan Anda. Saudara, bagi saya pribadi, peristiwa ini bukan dongeng.
Saya melayani Tuhan sejak tahun 76. Saya sudah pernah mau dibunuh kelompok orang yang tidak senang 4 kali. Tapi kenyataannya tidak jadi dibunuh juga. Saya masih hidup sampai hari ini. Saudara, ular yang dimaksud di sini adalah bahaya kematian. Jangan ditafsirkan bahwa orang Kristen itu pegang ular apapun selamat. Bukan itu. Ya. Bahkan tidak mustahil juga orang Kristen pelayanannya membuat ia harus mati. Ada. Tetapi Tuhan memberikan tanda jaminan. Kalau toh kamu harus mati, jangan takut juga. Karena itu memang sudah waktunya bagi kamu dijemput Tuhan dalam kesempurnaanmu untuk tinggal bersama-sama Tuhan di pangkuannya. Kematian tidak perlu menakutkan, karena kematian bagi orang yang percaya itu jemputan Tuhan untuk membahagiakan saya dan Anda. Demikian juga dikatakan, dan sekalipun minum racun maut, ya, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, jangan ditafsirkan lalu, wari, orang-orang Kristen kebatian kita bersama-sama pesta minum racun. Mari buktikan. Ya, jangan begitu. Tuhan tidak mau main-main seperti itu. Artinya adalah, kalau toh ada orang menyengajakan, meracuni kita karena kekristenan kita, Tuhan ingin menjamin, jangan takut. Aku akan melepaskan kamu dari bahaya mati oleh karena keracunan itu. Saudara, itu bukan dongeng. Kami juga pernah mengalami seperti itu. Sengaja makanan atau minuman itu diberi alat-alat yang beracun. Tapi saya juga tidak apa-apa sampai hari ini. Saudara, kalau saya saja begitu, bayangkan orang-orang yang keimanannya lebih baik dari saya. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda yang keempat adalah kesembuhan. Kita diberikan kehormatan oleh Tuhan untuk bisa mendoakan, meletakkan tangan kita kepada orang sakit. Mungkin bagi dokter sudah tidak bisa, mungkin dengan pengobatan sudah tidak bisa, tapi dengan tanganmu dia bisa sembuh. Saudara, ini juga bukan untuk main-main, bahwa lalu kita promosi, mari siapa yang sakit, kita datang, kami sembuhkan. Tidak juga. Kesembuhan ini otoritas Allah. Ketika kita harus menghadapi mereka, pasti orang itu juga akan mensikapkan diri, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Yang pernah saya alami, saudara, ketika saya melayani di suatu daerah pos, tiba-tiba ada orang yang datang, lalu meminta supaya saya menyembuhkan orang tuanya. Saya tidak kenal orang itu. Orang itu hanya minta aja, saya katakan, aku apa bisa menyembuhkan? Tolong Pak, tolong. Oke, saya datang. Tapi aku tidak bisa menyembuhkan loh. Saya lalu cerita. Orang itu, saya masih umur 35, dia sudah umur 60 tahun. Seorang laki-laki dan sudah telanjang bulat. Sudah didoakan ke sana kemari, sudah diobatkan ke sana kemari, tetapi tidak bisa sembuh. Sampai kena pakaian pun sakit. Lalu kepada saya, dia minta bagaimana Pak ini supaya sembuh. Saya ceritakan kepada dia. Saudara, Tuhan yang saya sembah, itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya tidak ingin membuat Anda harus Kristen. Tolong dimengerti. Saya ini orang Kristen. Nama Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus.
saya akan meminta kepadanya sesuai dengan keinginan Anda. Kalau dia mau, Anda mesti sembuh. Tapi kalau dia tidak mau, ya jangan menyalahkan dia, itu haknya dia. Tuhan bisa menerima, bisa menolak. Tuhan kan punya otoritas, apalagi saya. Jadi saya ulang, saya akan berdoa memintakan Anda supaya Tuhan memberi kesembuhan. Tapi ini bukan dalam pengertian supaya Anda jadi Kristen loh ya. Itu kan permintaan Anda. Kalau Tuhan mau, pasti sembuh. Tapi kalau tidak mau, ya jangan menyalahkan. Saya ini hanya alat. Setuju? Setuju Pak, setuju Pak. Begitu. Saudara, supaya Anda tahu bahwa saya tidak dongeng, nama orang itu Pak Wasijan. Lalu saya doakan dengan nama itu, amin. Tiba-tiba Pak Wasijan bangkit, loh Pak, aku telanjang. Loh, memang kamu tadi telanjang. Loh, oh, jangan nama lu ah. Dia segera ambil pakaian. Saat itu juga dia sembuh. Saudara, padahal ada 5 kakak di sana yang melihat. Hari itu juga 5 keluarga itu mengikuti iman saya. Jadi Kristen. Sekarang sudah ada gereja di sana. Tapi walaupun saya pernah begitu, tidak berarti kalau ada orang sakit, tangan saya letakkan, otomatis sembuh. Tidak juga. Saya tidak bisa memakai ini sebagai hukum atau sebagai apa bukti bahwa saya bisa menyembuhkan. Oh, yang menyembuhkan bukan saya kok, yang menyembuhkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyuruh saya, berarti Tuhan berkenan. Orang yang ditunjuk pasti juga yang diperkenan Allah. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan, kesembuhan tidak otomatis membuat orang itu lebih baik. Kita juga pernah melayani di daerah lereng Gunung Merbabu. Di situ ada gereja yang besar, jemaatnya ada 500 orang. Lalu saya tanya, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata begini, dulu ada seorang kepala desa, sakit kanker. Ya, orang sakit kanker, diobatkan kemana-mana, tidak bisa sembuh. Bahkan dokter mengatakan tidak berapa lama memang dia akan meninggal. Nah, ada pendeta yang tidak sengaja datang ke tempat itu. Dia diceritani, lalu dia mencoba berdoa kepada kepala desa itu. Pak, saya tidak berjanji menyembuhkan, tapi saya berdoa kepada Tuhan yang saya percaya, Tuhan Yesus. Mau enggak? Mau Pak, ya tak doakan ya. Kalau Tuhan mau, pasti Anda sembuh, tapi kalau enggak, berarti itu rencana Allah juga. Lalu didoakan. Hari itu juga, detik itu, orang itu tiba-tiba sembuh. Apa akibatnya, saudara? Seluruh rakyatnya menyatu dengan kepala desa ini menjadi Kristen. Ya, itu di daerah Kenalan namanya. Kopeng ke sana lagi, saudara. Gereja sekarang besar, di sana 95% rakyatnya Kristen. Ini tanda, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya lanjutkan. Mereka, sekarang ayat yang ke-19, maaf. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, pikiran Allah bukan pikiran Anda. Kita seringkali bertolak belakang. Bagi manusia pada umumnya, memang merindukan hidup ini sukses. Kata sukses menurut manusia dan sukses menurut Allah itu berbeda. Yang pertama, sukses. Secara umum sekarang ini paling tidak harapan orang tua kepada anak adalah pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Kalau anaknya sudah bisa
menikmati itu secara maksimal, itu namanya sukses. Tapi bagi Allah tidak. Terhadap itu Tuhan mengatakan, untuk apa kamu berlelah-lelah mencari itu? Itu semua dicari oleh semua orang yang tidak mengenal Allah. Ya, bukan tidak penting, tetapi itu adalah urusan orang yang tidak mengenal Allah. Bagi kamu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tambahan dari saya. Aku akan menambahkan kepadamu. Jadi sukses bagi manusia materialistis duniawi, tapi sukses bagi Allah manusia berarah kepada kehidupan yang kekal, surgawi. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk memberikan teladan, contoh, dan latihan bagaimana hidup ini diproses begitu rupa, sehingga kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian itu awal kebahagiaan yang kekal. Sehingga bukan hanya kita takut mati, justru kita menanti dengan sukacita hadirnya kematian, karena kita akan naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita sukses di dunia, Yesus mengulang, Tuhan mengulang, kalau kamu bisa mempunyai semua ini, kamu mati, kamu mau apa? Apapun yang kamu kumpulkan di dunia ini tidak akan kamu bawa. Itu nanti akan untuk rebutan bagi yang masih hidup. Tetapi kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan hanya itu menjadi urusan Tuhan untuk mencukupkan kamu, tapi kamu akan menuju kematian dalam kebahagiaan yang sempurna. Nah, bagaimana Yesus mencontohkan hidupnya? Saudara, Yesus hadir dalam rangka melakukan kehendak Allah. Ketika ia dibaptis, ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kata sukses menurut Allah, yaitu berkenan kepada Allah. Bayangkan kalau orang berkenan kepada Allah, dunia milik Allah, surga milik Allah. Nah, itu memuncak ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia memang menghadapi penderitaan yang luar biasa sakitnya. Untuk itu, Yesus sebagai manusia juga minta, Bapa, kalau boleh cawan ini lepas daripadaku. Tetapi kalau tidak, jangan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang terjadi. Saudara, walaupun Yesus berdoa sampai bertetesan darah, tetapi yang diutamakan adalah jangan kehendakku, tetapi kehendakmu. Sukses itu artinya menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Itu dibuktikan oleh Yesus ketika ia mengalami penderitaan, penyiksaan menuju kayu salib, lalu diangkat di atas kayu salib. Dalam penderitaan yang puncak itu, Yesus masih membuktikan ketaatannya untuk kehendak Allah menjadi kehendaknya. Dia katakan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Peristiwa ini sampai akhir Yesus mengatakan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Sukses. Itu menempatkan kehendak Allah menjadi kehendaknya sampai akhir hidupnya. Nah, kesuksesan inilah yang mengkondisikan Yesus
bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, peristiwa ini ditunjukkan kepada para murid, supaya itu juga menjadi teladan semangat mereka. Termasuk teladan dan semangat saya dan Anda. Kristen yang sukses adalah Kristen yang siap memberlakukan kehendak Allah menjadi kehendak saya. Anak sekolah minggu mengingatkan kita, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu sukses. Saudara, Paulus yang dulu orang penting, dia dalam perjuangan membinasakan orang Kristen, tetapi kemudian dijumpai oleh Yesus secara pribadi, dia buta dan dia jatuh. Dalam proses selanjutnya, Paulus diberi kesempatan untuk melihat surga di mana Yesus tinggal dan menyiapkan segala sesuatu. Oleh karena itu lalu Paulus berubah sikap. Dia mengatakan bahwa bagiku hidup ini Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sukses, saudara. Nah, Tuhan sebetulnya juga sedang merencanakan hadiah saya dan Anda untuk sukses. Hidup berada di dalam pemeliharaan Allah, mati menikmati apapun yang tidak pernah kita alami di dunia ini. Berapa tahun? Selama-lamanya. Hidup ini terlalu singkat. Istilah orang Jawa, mampir ngombe. Tetapi kalau mampir ngombe ini kita latihkan untuk melakukan kehendak Bapa menjadi kehendak kita, Anda menjadi orang sukses. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti dan dihindari, kematian perlu dipersiapkan. Karena ada sukacita yang sangat membahagiakan. Dan tidak hanya beberapa tahun, selama-lamanya. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me,
still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no